Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Holila Hibatullah dengan NIM 08011182328006. Hari ini saya ingin memaparkan tinjauan jurnal yang berjudul Pemodelan Matematika dengan Analisis Kestabilan dan Simulasi Numerik Penyebab Penyakit Malaria di Kota Yogyakarta, Indonesia. Dan untuk jurnal kali ini, itu adalah jurnal internasional. Mungkin sebelum itu akan saya bukakan jurnalnya terlebih dahulu. Apakah bisa terlihat teman-teman untuk jurnalnya? Jadi presentasi kali ini akan membahas isi jurnal berikut di mana nanti akan saya buat jauh lebih ringkas agar mudah dipahami dan akan kita bedah satu persatu. Baik, langsung saja kita kembali ke PPT sebelumnya. Sebelum kita langsung masuk, kita menceritakan poin utama atau latar belakang terlebih dahulu dari jurnal berikut ini. Jadi sebagai latar belakangnya, malaria ini telah lama menjadi salah satu penyebab utama kematian di dunia. Dan Indonesia itu tidak terkecuali ya teman-teman. Dengan kasus rata-rata tahunan mencapai ratusan ribu, malaria harus menjadi sorotan penting nih dalam dunia kesehatan. Karena penyakit ini itu disebabkan oleh parasit Plasmodium namanya ya, dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Oleh karena itu, diperlukan model matematika yang mampu memodelkan distribusi dan pola penyebarannya. Penelitian ini juga memfokuskan modelnya pada pendekatan populasi SIDR untuk melihat pola data yang memiliki efek dispersi dengan basis data dan asumsi kasus di wilayah Yogyakarta. Jadi kita akan bedah masalah ini dalam pemodelan matematika. Langsung saja kita masuk ke tujuan dan metodologi. Jadi tujuan utama penelitian ini adalah dua. Pertama, membuat model matematika dengan variabel susceptible, infeksi, dorman, dan pulih ya. Di mana ini adalah model SIDR ya. Nah, selanjutnya kedua adalah menganalisis dan juga memverifikasi hasil model tersebut melalui simulasi numerik menggunakan perangkat lunak Maple 18 ya. Jadi metodologi yang digunakan ini terbagi menjadi 5, di mana yang sudah ditulis di yang udah ada bagannya di sini ya, flowchartnya gitu. Jadi ada data collection di mana nanti kita akan mengumpulkan data kasus malaria berdasarkan simulasi dan asumsi yang sudah ada di jurnalnya. Nanti kita akan lihat. Yang kedua adalah modeling of infection path, di mana kita mendefinisikan jalur penyakit. Kunci di sini adalah adanya kelompok dorman, yaitu individu yang pulih tetapi berpotensi kambuh lagi karena parasit hipnozoid aktif kembali ya, jadi bisa tertular malaria kembali deh ya. Dan juga SIDR model creation, di mana ini formulasi kompartemen dari S, I, D, dan R, di mana kita akan kumpas itu nanti selanjutnya. Dan juga interpretation atau model yang diinterpretasikan ke dalam sistem persamaan diferensial untuk memprediksi jumlah pasien. Dan yang terakhir adalah validation, yaitu hasil prediksi yang divalidasi dengan jumlah kasus nyata pada periode waktu yang sama. Jadi langsung saja kita akan masuk ke model matematika SIDR terlebih dahulu. Di mana model yang digunakan ini adalah SIDR ya. Populasi manusia itu dibagi menjadi 4 kelas, yaitu susceptible, rentan, ya di mana ini didefinisikan dengan oranye sehat atau warna hijau ya teman-teman, di mana individu sehat yang rentan terinfeksi gitu. Rentan terinfeksi jadi sekelompokan orang yang eh, sehat tapi dia rentan terinfeksi gitu. Ini termasuk bagian di susceptible. Lanjut ke infected, di mana ini orang sakit dengan termometer atau nyamuk warna merah. Di mana untuk infected ini individu yang terinfeksi dan menunjukkan gejala simptomatik infektif ya gitu. Jadi individu yang aktif sakit, demam dan menyebarkan parasit malaria kepada nyamuk lain gitu sehingga menyebarkan infeksi gitu. Untuk I-nya. Terus D-nya apa? D-nya dorman ya. Itu individu yang sudah pulih tetapi dapat kambuh kembali kayak aku bilang tadi karena menyimpan parasit di dalam tubuhnya.
infeksi. Dan R adalah recover atau pulih, individu yang pulih dan memiliki kekebalan permanen. Biasanya melalui vaksin nih, yaitu ditanda untuk definisinya orang berotot atau tanda perisai warna biru tua gitu. Jadi ya kita mungkin harus rajin-rajin nge-gym ya biar kita termasuk yang recover ya, individu yang pulih dan memiliki kekebalan permanen. Lanjut, kita membahas tentang persamaan diferensial model. Ya, persamaan diferensial dan parameter juga. Jadi di sini ada persamaan S, ds per dt sama dengan di sini sudah dibahas, bisa teman-teman lihat ya. Mungkin kalau aku sebutkan lumayan lama ya. Jadi persamaan S ini populasi rentan bertambah dari kelahiran dan berkurang karena infeksi dan kematian ya. Kalau ini muka aku langsung jelasin karena ini kayaknya susah banget ya. Tapi kalau kita menggunakan kata-kata yang mudah dipahamin, ini artinya populasi yang terinfeksi ini bertambah dari penularan dan berkurang karena perpindahan ke kompartemen dorman dan kematian gitu teman-teman. Nah kalau persamaan D itu adalah populasi dorman bertambah dari infected ya, dari infected dan berkurang karena pemulihan permanen atau kematian gitu. Ini kematian ya teman-teman. Dan kalau persamaan D itu populasi pulih ya, di mana dia bertambah pada dorman dan hanya berkurang karena kematian gitu. Jadi begitulah persamaannya. Boleh teman-teman lihat dulu rumusnya. Tapi kalau untuk teman-teman apa sih artinya tadi udah aku jelasin ya gitu. Jadi mungkin langsung aja kita ke next slide-nya. Jadi analisis untuk kestabilan atau titik equilibrium endemik gitu ya. Jadi teman-teman, analisis kestabilan ini dilakukan untuk mengetahui nasib akhir penyakit. Ya, terdapat dua titik equilibrium atau keseimbangan yang dapat dicapai saat laju perubahan populasi sama dengan nol. Ya. Jadi titik equilibrium bebas penyakit atau I1 itu terjadi jika tidak ada populasi yang terinfeksi. Ya, jadi di mana I pangkat 0 sama dengan 0 ini. Ya, jika akan diperoleh titik keseimbangan I sama dengan 0, maka akan diperoleh titik keseimbangan bebas penyakit. Ya, teman-teman. Nah, tapi untuk titik equilibrium endemik E2 itu terjadi jika ada populasi terinfeksi I0 tidak sama dengan 0, yang mana akan menyebabkan endemi. Ya, teman-teman. Lanjut. Next slide. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Agak nge-lag sedikit. Nah, langsung kita bahas. Tadi kita udah bahas tentang ini ya, teman-teman. Nah, next kita akan bahas tentang titik keseimbangan endemik. Ya, yaitu jika I pangkat 0 sama dengan 0 itu dapat menunjukkan bahwa bakteri penyakit bebas. Kayak aku bilang tadi ini E2 ya, dengan ini udah dijabarin nih rumusnya. Sehingga titik keseimbangan endemik pada populasi manusia adalah berikut. Jadi teman-teman bisa di SS lagi aja, ini udah aku kirim, udah aku liatin penjabarannya ya teman-teman semuanya. Nah, jadi dengan demikian titik-titik keseimbangan model matematika proses penularan Plasmodium vivax pada manusia memiliki dua titik keseimbangan, yaitu titik keseimbangan bebas penyakit E1 dan titik keseimbangan endemik E2. Seperti itu. Lanjut untuk angka reproduksi dasar ya gitu. Jadi kunci untuk menentukan apakah sistem menuju E1 atau E2 itu adalah angka reproduksi dasar, teman-teman. Jadi untuk menentukannya kita diasumsikan IS bintang lebih besar dari 0,9 gitu ya. Berdasarkan titik keseimbangan epidemi E2 diperoleh berikut ya. Ini sudah didefinisikan sehingga berdasarkan nilai dari RO10 gitu. Jika R0 kurang dari satu, maka sistem persamaan model karantina hanya memiliki satu titik keseimbangan, ya, yaitu titik keseimbangan bebas penyakit. Tapi kalau R0 lebih besar nih dari satu, itu sistem persamaan
model karantina memiliki dua titik keseimbangan, yaitu titik keseimbangan bebas penyakit S1 dan titik keseimbangan endemik atau penyakit yang tidak hilang kayak aku bilang tadi. Ya, next. Nah, sekarang kita akan masuk ke hasil simulasi numerik. Ya, di mana dengan menggunakan parameter tertentu seperti laju transmisi di sini udah ada laju kelahiran itu 0,72, untuk laju kematian alamiah 0,72 juga, untuk laju penularannya 1,03, dan untuk rho-nya 0,78, P 0,08, dan juga theta 0,3, dan efek karantina sebesar 0,002. Nah, dari parameter ini kita dapat menilai dasar reproduksinya, di mana RO sama dengan 4966,31, di mana itu lebih besar dari 0. Kenapa langsung ya? Di sini RO-nya udah sebelumnya ya aku kasih rumusnya. Nah, jadi setelah kita masukin, kita ketemu RO-nya yaitu 4966,31 dari hasil jurnalnya. Mungkin untuk teman-teman lihat lagi perhitungan jauh lebih detailnya, bisa dilihat di jurnal yang udah aku share sebelumnya ya, teman-teman. Nah, nilai ini itu sangat tinggi, jauh di atas satu, teman-teman, di mana memverifikasi bahwa sistem berada dalam kondisi endemik dan stabil di titik E2, ya, teman-teman. Jadi kita bisa melihat dinamika populasi meskipun populasi terinfeksi IS sempat naik, maka kurva tersebut kemudian turun menuju kondisi equilibrium. Ya, jadi kesimpulannya populasi virus dalam equilibrium mencapai 0 pada waktu tertentu, di mana ini berarti individu yang terinfeksi telah beralih ke pulih, teman-teman. Nah, oke, di sini kita bakal membahas hasil numerik tadi juga udah aku jelasin singkat ya. Ya, jadi menunjukkan bahwa pada kondisi tertentu penyakit tetap bertahan dalam populasi pada tingkat tertentu, di mana ini tidak hilang sepenuhnya juga sih sebenarnya ya, ya teman-teman. Nah, di sini aku kasih juga hasil dalam grafiknya ya, menampilkan perubahan populasi dari waktu ke waktu, di mana di sini populasi susceptible-nya itu awalnya tinggi, kemudian menurun karena banyak yang terinfeksi ya. Warna ungu ini teman-teman bisa lihat, di mana populasi infektif ini meningkat tajam mencapai puncak lalu menurun seiring waktu karena individu sembuh atau meninggal. Di mana populasi recovered-nya itu meningkat dan akhirnya juga stabil. Kalau untuk grafik selanjutnya, ini menggambarkan dinamika ketiga populasi, stable, infected, dan juga recovered. Ya tadi karena di sini, hmm, sorry, oke. Nah, teman-teman, terlihat teman-teman untuk jurnalnya, sorry. Jadi kurva biru itu biasanya sustainable ya, biru ini. Nah, ini menurun cepat karena infeksinya menyebar. Makanya dia kayak zert gitu ya, lurus gitu. Karena nah, kalau kurva hijau ini biasanya infected, teman-teman, karena dianya naik cepat lalu menurun. Dia naik tapi dia menurun cepat juga menuju nilai tetap gitu. Ini infected. Nah, kalau kurva merah itu recovered. Nah, dia naik perlahan sampai stabil karena dia recovered, pulih gitu ya, teman-teman. Jadi ini hasil numeriknya dari Maple 18 tadi. Nah, jadi dari hasil yang dapat disimpulkan dari seluruh analisis dan simulasi, dan dapat ditarik beberapa kesimpulan kalau model matematika malaria dengan kompartemen SIDR ini telah berhasil dirumuskan, teman-teman. Di mana model memiliki dua titik equilibrium, yaitu bebas penyakit E1 dan juga endemik E2, di mana simulasi numerik menunjukkan bahwa perawatan dengan kompartemen SIDR memberikan efek positif nih pada penyebaran penyakit malaria di manusia. Jadi, secara keseluruhan model matematika SIDR ini dianggap lebih baik dibanding dengan model populasi sebelum dalam memodelkan kondisi terinfeksi simptomatik ya, teman-teman. Jadi berikut pemaparan yang saya jelaskan, dan di kondisi ini juga menunjukkan kalau sistem mencapai keseimbangan atau steady state ya. Jadi baik pada keadaan bebas penyakit E1 atau pada keadaan endemik E2, teman-teman. Jadi begitu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan jurnal
internasional berikut. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa langsung saja searching nama jurnalnya yang sudah saya lihatkan di awal untuk dibaca lebih lengkap lagi dan juga jauh lebih kalau teman-teman mau lihat data-datanya gitu ya di jurnal tersebut. Berikut saja yang dapat kita kumpas hari ini. Saya Lila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.